Kemudian saudara kasih Kristus, firman Tuhan yang saat ini sedang isi hati Tuhan yang disampaikan melalui saya, saudara kasih yang saya pelajari, itu saudara kasih Kristus bukan berkaitan yang sifatnya Paskah dan segala macam, tapi saudara kasih Kristus yang sangat menarik sekali adalah ketika Tuhan Yesus Kristus itu sudah mati, kemudian dia bangkit. Sebelum dia itu naik ke surga, ada 40 hari dia itu masih tinggal bersama murid-muridnya. Dia masih tinggal bersama dengan murid-muridnya, saudara kasih Kristus, untuk menyampaikan sesuatu dan menyampaikan bukti bahwa saya hidup. Karena saudara kasih Kristus, hanya Yesus saja yang menyatakan bahwa mati, bangkit, dan hidup. Itu saudara kasih Kristus. Hanya Yesus Kristus. Dan yang menarik, yang sangat menarik saudara, selama 40 hari itu, selama 40 hari Yesus berada di bumi sebelum dia naik ke surga. Sama seperti waktu yang firman Tuhan saya dulu pernah sampaikan, perjalanan Yesus itu bagaikan apa saudaraku? Tangga, seperti menaiki tangga. Secara geografis Yesus itu mau naik ke surga itu seperti menaiki tangga. Mulai dari dia Mesir, Yerusalem, Bethlehem, Yerusalem, kemudian ke Bukit. Dia naik di mana saudaraku? Bukit Sion atau Bukit Zaitun? Bukit Zaitun. Tapi Bukit Sion, tempat dia berdoa, sering dia berdoa, itu juga dekat dengan Bukit Zaitun. Secara geografis itu kalau dilihat, kalau diurut saudara kasih Kristus, itu bagaikan tangga. Bethlehem itu posisi geografisnya itu lebih rendah dibandingkan Yerusalem. Yerusalem tempat Yesus disalibkan itu lebih rendah secara geografis dengan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah bukit yang secara geografis adalah terakhir di mana Yesus untuk naik ke surga. Jadi mulai dari Bethlehem, Yerusalem, Zaitun sampai ke akhirnya ke surga yang paling tingginya saudara, itu bagaikan tangga. Saya pernah dulu sampaikan firman Tuhan. Tetapi selama Yesus ini ada di bumi 40 hari tersebut sebelum dia naik ke surga, kalau dibaca-baca saudara kasih Kristus, saya mendapatkan 5 pertanyaan, kurang lebih 5 pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Saat Yesus masih ada, saat Yesus belum mati saudara, pra kematian saudara, banyak pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang. Tetapi setelah Yesus itu mati, bangkit, kemudian dia hidup 40 hari dia, saudara kasih Kristus, itu dia banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya melihat ada 5 kali pertanyaan yang cukup menarik dan yang Tuhan tanyakan buat kita juga saudara. 5 pertanyaan itu juga buat kita untuk tahun 2013. Yang pertama saudara kasih Kristus, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Mari kita buka, mari kita baca. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan saudara kasih Kristus. Kata Yesus kepadanya, ini adalah Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Waktu itu, setelah Yesus 3 hari, setelah 3 hari Yesus itu bangkit dengan tanda batu yang menutupi kuburnya itu sudah terguling. Dan ada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, saudara Kristus, yang sangat setia, saya bilang. Sangat setia. Maria Magdalena ini setia. Waktu Yesus itu disiksa, dia lihat ada. Waktu Yesus disalibkan, dia pun ada. Sampai Yesus pun mati, saudara kasih Kristus, dia itu ikut menguburkan. Dan sampai pada saat dimana Yesus itu bangkit, dia pun masih datang.
karena dia nggak tahu. Tapi yang menarik saudara kasih Kristus, Maria ini begitu sangat setia, tapi dia tidak tahu yang bertanya itu siapa. Tapi pertanyaannya adalah, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Siapakah yang engkau cari? Saudara kasih Kristus, pertanyaan pertama kali setelah Yesus itu bangkit dan hidup, saat bertemu dengan Maria Magdalena, orang yang ketemu pertama kali itu adalah Maria Magdalena. Baru dia itu ketemu dengan yang lain-lainnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang engkau cari? Padahal yang nanya itu Yesus, saudara. Maria itu nggak sadar. Dikiranya itu siapa? Penunggu taman. Beda sekali penunggu taman, saya bilang sama Tuhan Yesus. Ya enggak? Kalau anak saya sama saya mirip, ya jelas lah. Kalau miripnya sama yang lain, saya curiga kan. Gitu. Ini penunggu taman. Padahal dia itu kenal Yesus, dia tahu Yesus. Tapi Yesus bertanya, siapakah yang engkau cari? Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Saudara yang kasih Kristus, saya lihat saudara firman Tuhan ini, saya langsung menyadari bahwa jangan anggap remeh perempuan, saudara. Makanya tadi yang bawa gitar itu kan perempuan. Saudara kasih Kristus, saya langsung ingat, oh iya, jangan. Kenapa saudara? Yesus saja, Yesus atau Tuhan Allah, saudara kasih Kristus, itu masih memerlukan rahim dari Maria untuk melahirkan. Meskipun bisa dreng nongol gitu kan, tapi tidak, masih. Sampai akhirnya pun Yesus itu disalibkan, dia bertemu, dia bilang sama siapa? Maria juga, saudara Kristus, inilah ibumu. Sampai akhirnya pun pertama kali ketemu itu adalah sama Maria lagi. Dia bertemu, saudaraku, dia yang mengurapi saudara kasih Kristus. Jadi nggak bisa diremehkan perempuan. Jadi salah waktu zaman dimana perempuan itu, gender perempuan itu di bawah gender pria. Salah. Mulai dari zamannya Yesus itu kelihatan sebenarnya itu sama saja, saudara kasih. Tapi yang ditanya adalah siapa yang kau cari? Banyak orang Kristen sekarang, saudara kasih Kristus, itu datang ke gereja, datang setia datang ke gereja. Tapi pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Maria waktu itu, Tuhan pun bertanya sama kita sekarang, saudara. Siapakah yang kau cari saat ini? Atau karena di gereja ada prospek saudara untuk bisnis? Apakah karena ada prospek saudara itu usaha? Jadi saudara kasih Kristus, gereja itu jadi marketing, tempat marketing. Gereja itu menjadi tempat marketing. Padahal ketika Tuhan itu dia sangat benci sekali. Dia marah ketika dia lihat ada penukar uang di bait suci waktu itu. Dia marah. Dihancurkan semua. Ditunggah balikan. Karena buat Yesus, siapa yang datang ke rumah Tuhan, seharusnya dia mencari Tuhan. Itu pun pertanyaan buat kita semua di sini, saudara. 2013 ini, saudara kasih Kristus, mungkin dalam kondisi gereja kita yang sedang turun, tapi saya percaya pasti akan naik. Mereka karena memang hamba-hamba Tuhannya lagi digoncang-gancingkan dengan keperluan dan kepentingan keluarga, saudara kasih Kristus. Tapi saya percaya satu saat nanti pasti akan naik lagi. Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, di Facebook saya baru sekali-sekalinya saya buka Facebook, karena udah lama saya nggak buka. Itu Ernest kalau nggak salah itu, dia merefresh bagaimana waktu di situ ada foto-foto, saudara. Dimasukin itu foto-foto waktu SMU 66 itu, saudara kasih Kristus. Saya lihat ada diri saya waktu saya sangat kurusnya, saudara. Ya, kan? Di situ ada Sabarika, di situ ada si Antos segala macam. Terus ada foto-foto yang lain lagi, ada Yosi juga waktu itu, ada Hana, masih ada Delima waktu itu. Ya, itu foto-foto banyak. Ini dapet aja foto-foto ini. Saya merefresh bagaimana ketika Tuhan naikkan
itu saudara. Kalau ingat saudara kasih Kristus, kalau kebaktian sampai di luar sana saudara, kebaktian sampai di luar sana, saya sampai bela-belain saudara kasih Kristus terlambat kuliah demi ngajar SMA 6 di sini. Ya, enggak. Sampai akhirnya saudara kasih Kristus, saya diputuskan hubungan dengan SMA 66 oleh karena sesuatu hal saudara kasih Kristus. Ya, waktu itu ada penglihatan tentang pemimpin Kristen di sana saudara. Ada 2 hal waktu itu, dan itu ketahuan nyambung saudara kasih Kristus. Siapa yang kau cari? Ketika saudara itu masuk ke tempat ini saudara, saudara itu memejamkan mata saudara, itu siapa yang sedang kau cari? Saya pribadi, siapa yang sedang kau cari? Wandi, siapa yang sedang kau cari? Engkau menangis. Banyak orang Kristen itu berdoa, Tuhan tolong. Tapi siapa yang kau cari sebenarnya? Jadi tidak aneh banyak orang Kristen yang dia datang ke gereja, dia menangis. Setelah dia menangis, saudara kasih Kristus, di luar dia biasa-biasa lagi. Ya. Atau mungkin saat dia kesaksian, dia menangis. Saya dihajar Tuhan, saya dipukul Tuhan. Saudara kasih Kristus, lagi promosi, atau sebenarnya lagi menceritakan kesaksian tentang pertobatannya, atau lagi promosi diri, promosi kesusahannya. Nah ini promosi kesusahan, tahu saudara? Saya lagi habis kena bencana begini. Oh gini. Cerita gitu saudara. Tapi tidak ada perubahan, tidak ada keyakinan yang timbul di situ. Siapa yang sedang kau cari? Orang susah itu mudah untuk menyampaikan atau bersaksi saudara. Tapi orang yang ditolong Tuhan dari kesusahan itu belum tentu dia mau menceritakan. Banyak orang seperti itu saudara. Siapa yang kau cari? Siapa yang sedang kau cari di masa-masa seperti itu? Umur yang sudah 70, umur yang sudah 60, siapa yang kau cari? Tuhan Yesus atau sesuatu yang lain yang sedang kau cari? Hati saudara yang tahu saudara dengan Tuhan. Hati saudara. Tuhan itu hanya bertanya, siapa yang kau cari? Itu pertanyaan pertama saudara. Saya bingung sama Tuhan Yesus itu. Ya, kalau ditanya ya Yesus lah, kan gitu. Ya Yesus lah, kenapa engkau tanya-tanya Tuhan? Masa sih engkau tidak tahu tentang hatinya seorang Maria Magdalena, yang saat dia disalibkan dia ngikut dia. Petrus saja kabur, dia enggak. Saudara kasih Kristus. Enggak. Ketika dikuburkan dia ngikut. Walaupun harus lewat seorang lain saudaraku untuk beli kuburnya karena mereka nggak punya duit, tapi dia ngikut. Dia ini hanya ikut aja saudara kasih Kristus. Tapi setelah dia bangkit, dia ketemu, Yesus itu melihat bertemu pertama kali itu adalah Maria ini saudara. Dia tanya, siapa yang kau cari? Mungkin kita saudara kasih Kristus sudah begitu merasa setianya sama Tuhan. Mungkin kita sudah begitu merasa bahwa wow, saya tiap minggu ke gereja melebihi dari teman-teman yang lain. Atau wah, saya berdoanya sudah melebihi dari yang lain. Pertanyaannya saudara kasih Kristus, ketika Yesus bertanya, kenapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mungkin saat saudara sedang berdoa, saudara kasih Kristus, saudara sampai menangis-nangis. Tuhan bertanya, kenapa engkau menangis? Saudara bisa menjawab, saya lagi ada masalah Tuhan. Tuhan bertanya, siapa yang sedang kau cari? Saya percaya saudara, setiap masalah itu diizinkan Tuhan. Selama itu diizinkan Tuhan, supaya kita mencari Dia. Amin? Setelah ini saudara, itu yang kembali itu hanya berapa persen saudara? Sama seperti waktu Tuhan Yesus, saudara kasih Kristus. Di dalam kitab Yohanes, ketika Yesus itu mengadakan mujizat. Mengadakan mujizat saudara. Pada kelaparan, mereka dikasih makan saudara kasih Kristus. Dari berapa ketul saudara? Dari berapa ketul roti? 2. Ikannya berapa saudara? 5 atau kebalik? Ketahuan gak pernah baca Alkitab berarti. Ya kan? Itu rotinya 2, ikannya berapa? 5 atau 2 juga atau 1 saudara? 2 ikan 5. Iya, 2 ikan 5 roti saudara kasih Kristus.
Sampai akhirnya sisa berapa saudara? 12 bakul. Berapa ribu itu? 4.000 orang lebih saudara. Ketika Yesus melihat, kasihan sekali, pengikut-pengikutku kasihan sekali. Terjadi mujizat, 4.000 orang lebih makan enak saudara. Makan kenyang, bukan makan enak. Makan kenyang, kalau makan enak relatif ya, makan kenyang, sampai ada sisa. Baru dari situ Yesus bilang apa? Pulang. Yesus suruh pulang. Yesus itu nyuruh pulang itu dalam kondisi kenyang. Yesus itu tidak pernah suruh pulang itu dalam kondisi lapar. Saya percaya saudara, saya yakin Yesus kita itu sama seperti dulu sudah sampai sekarang. Pulang tiap gereja kenyang. Amin. Makanya Pak Thomas bikin makanan melulu kenyang. Bukan itu saudara. Kenyang saudara. Tuhan itu janjikan itu. Tuhan itu tidak membiarkan umatnya itu pulang dengan lapar. Pulang mereka saudara. Tapi setelah itu Yesus itu pergi, kemudian mereka datang kembali saudara. Apakah Yesus mau menghampiri mereka? Tidak. Yesus itu pergi. Yesus malah jawab apa? Aku tahu apa yang kau inginkan. Engkau ingin merasakan yang seperti kemarin. Datang dikasih kenyang sama Tuhan, pulang lagi. Datang kasih kenyang sama Tuhan, pulang lagi. Jadi hanya perutnya aja yang dipikirin saudara. Makanya ketika mereka datang kembali saudaraku, ribuan orang itu datang kembali lagi, Yesus itu lari. Yesus itu menghindar. Karena Yesus tahu siapa yang engkau cari, kata Tuhan. Apa yang engkau cari, kata Tuhan. Bukankah karena ingin melihat yang kemarin? Mujizat kayak kemarin? Ngikut Yesus. Kalau saudara baca saudara, saya juga lagi coba gumul. Yesus itu ada waktu Yesus itu kirim murid-murid tidak diperbolehkan bawa apa-apa. Waktu itu. Tapi beberapa lama waktu kemudian, setelah lewat beberapa fase, mereka ini disuruh lagi sama Tuhan. Tapi di situ harus bawa apa-apa. Ini fasenya berbeda. Fasenya berbeda. Karena Yesus pengen tahu siapa yang dicari. Siapa yang sedang dicari sama mereka. Jadi saudara kasih Kristus, pertanyaan itu pun dipertanyakan buat kita untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Tuhan mau memurnikan tujuan kita. Amin. Tuhan mau menggodok tujuan kita. Menggodok tujuan kita. Tuhan ingin seperti itu. Ketika saudara di tempat kerja saudara, dimanapun itu, enak ataupun tidak enak. Sama seperti firman Tuhan yang pernah saya sampaikan tentang Abraham, saudara. Bedanya Abraham dengan Lot apa, saudara? Abraham itu pindah tempat, dia selalu mendirikan mesbah. Dia pindah ke sana, dia dirikan mesbah. Tapi Lot tidak, saudara. Ketika dia pindah, ketika dia sudah pisah dengan hadirat Tuhan yang diberikan kepada Abraham, saudara, dia pisah, dia pindah, saudaraku, ke Sodom, dia tidak mendirikan mesbah. Tapi Abraham mendirikan mesbah. Dimanapun Abraham, dia mendirikan mesbah. Karena dia tahu, dimanapun saya berada, aku tahu siapa yang aku cari. Amin? Jadi, saudara mau tinggal di kontrakan panas, sumpah, saudara kasih Kristus. Kerja di tempat yang penghasilannya mungkin dikit, saudara kasih Kristus. Tapi Amsal katakan lebih baik sedikit, penghasilan sedikit, tetapi disertai dengan kebenaran. Firman Tuhan katakan, siapa yang kau cari di situ? Ini pun lagi ditanya nih sama Tuhan sama saya. Karena waktu saya pindah dari Tangerang, saudara, Serang sana, saudara, ke tempat kerja saya yang baru, yang sekarang ini, itu dulu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau izinkan atau tidak saya pindah? Karena saya nyaman. Dan saya lagi dalam posisi menjadi seorang koordinator waktu itu, koordinator SIP. Megang 4 grup tim. Saya bertanya, waktu itu tidak ada penglihatan di sini, tidak ada apa-apa. Waktu itu Roy ada penglihatan. Saya waktu itu dapat, saya tuh sudah tahu. Tapi saya tuh kalau bertanya sama teman-teman yang lain itu untuk mencari dukungan. Tetap yakin saya itu diri saya sendiri, yang disampaikan ke saya. Tapi yang lain, teman-teman saya yang lain itu untuk dukungan, 2-3 saksi. Akhirnya enggak, saya tanya ke hamba Tuhan Jimmy waktu itu. Kemudian Jimmy berdoa,
Dia disampaikan kepada saya, boleh, tapi Jim, pekerjaannya itu begini, beda sekali dengan yang saya sekarang. Saya bilang, akhirnya ada yang disampaikan, saya melihat begini. Kamu di sana menjadi juara. Akhirnya saudara kasih Kristus, saya dengan iman yang tergontai-gontai, bukan iman yang teguh, iman yang tergontai. Beriman iya, yakin iya, tapi ragunya masih, deg-degannya masih. Saya berangkat saudara, saya pindah waktu itu. Puji nama Tuhan. Hal yang pertama kali Tuhan buktikan buat saya apa saudara? Saya bisa menikah dengan biaya saya sendiri. Yang saya doakan selalu, Tuhan, saya mau menikah dengan biaya saya sendiri. Karena orang tua saya, Tuhan, tidak mau, bukan tidak mau, tapi harus diadatin. Wow, saudara, sampai saya waktu itu bawa kasur ke sini. yang di sini pada tahu lah waktu itu, saudara. Tapi sekarang saudara kasih Kristus semuanya sudah luntur. Oleh karena Yoel, saudara. Yoel apa artinya, saudara? Penyelamat. Nahason, pemimpin, saudara. Tapi cengeng, nangis kayak begitu. Itu biasa, anak kecil, masa disuruh khotbah? Belum bisa. Ya. Itu saudara, siapa yang kau cari? Ketika engkau pindah, ketika engkau sudah mulai nyaman, ketika engkau sudah mulai aman, ketika engkau sudah mulai tenang, siapa yang kau cari di situ? Makanya Tuhan kadang-kadang diobok-obok, saudara. Ya. Perlu diobok-obok supaya kembali lagi ke pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, siapa yang kau cari? Jauh-jauh dari Depok sana, ya kan, siapa yang kau cari? Jauh-jauh dari mana ke Daung sana, siapa yang kau cari? Ya enggak? Sama ketika saya, saudara kasih, sedang bergumul, sampai saat ini belum dapat jawaban. Saya mau pindah ke Pamulang Elok sana, saudara kasih Kristus. Saya mau beli rumah di sana, harganya sudah cocok. Dia udah tanya terus ke saya, saudara kasih Kristus. Karena dekat dengan Ciputat, dekat juga dengan ini. Cuman harganya gila, saudara, 198 juta. Belum lagi diurus, saya harus siap dana cash itu sekitar 210 juta. Wow, saudara kasih Kristus. Wow, buat saya kecil, buat Tuhan. Amin. Saya berdoa, Tuhan, kalau misalkan andai kata sampai itu terjadi, apakah saya masih bisa untuk ke gereja Ornan? Kemudian Tuhan kasih, saudara, dikasih lihat lagi, itu satu daerah yang harganya sama, tapi semuanya sudah diurusin sama orang itu. Harga sama, saudara. Rumah baru semuanya, bagus, saudara kasih Kristus. Agak kesanaan lagi dikit, saudara. Tapi saudara kasih Kristus, lingkungannya, saudara. Wow. Di belakangnya pesantren, di sebelah sungai masjid gede. Saya bilang, wah, enggak deh. Kalau yang ini, saudara, di belakangnya itu ada gereja. Saya bukan lihat gereja apa, tapi ada satu. Kalau ada satu gereja di situ sudah berdiri, artinya lingkungan di situ sudah bisa menerima, sudah toleransi. Betul tidak? Itu, saudara, yang saya lihat itu. Artinya saya nyetel musik pun, kalau musik rohani sudah tenang, aman di situ. Seperti itu yang saya lihat. Makanya saya lagi bergumul, saudara. Kalau Pak Thomas kemarin minggu lalu tanya ke saya, gimana itu sudah jadi atau belum? Saya bilang, apa, saudara? Gimana Tuhan belum kasih lampu hijau ke saya? Sementara yang di sana itu terus SMS, saudara, telepon, gimana, jadi nggak? Saya bilang, cek berkas dulu aja yuk. Saya bilang, oke, kapan? Padahal saya nge-delay waktu, saudara, nunggu komando dari Tuhan. Saya tinggal nunggu lampu hijau dari Tuhan. Itu, saudara. Meskipun jadi itu, Tuhan tanya ke saya, nanti kalau di sana masihkah engkau mencariku? Kalau di sini dekat, saudara, keren, nyampe ke sini. Kalau di sana, saya bayangin itu si Ernest ini. Ernest ini contoh, saudara. Ernest ini contoh bawa baby, saudara kasih Kristus. Dari mana Ernest? Kebayoran Lama, ya? Kebayoran Lama ke sini, saudara. Bawa motor yang bawa ada bayinya itu deg-degan loh. Deg-degan. Grogi aja, takut ini, takut itu. Padahal sebenarnya jalan kosong gitu. Takut lubang. Kemarin saya ke situ Gintung ngajak anak saya berenang, saudara. Ya, istri saya ingetin apa? Nih di sini udah ada 3 orang nih, 3 nyawa. Oh iya ya, hati saudara saya. Lari itu cuma motor 40 aja. 40
pergumulan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan berani nggak saya? Andai kata saya pindah ke sana, apakah saya masih bisa ke sini tuh? Saya akan punya anak kecil yang umur kurang lebih sekian nantinya. Belum lagi ada baby lagi, saya bilang, Tuhan, sanggup nggak saya nanti? Yang satu aja belum bisa jalan, Tuhan, saya bilang. Nah ini saudara sekaligus, saudara, tolong bantu doa, saudara. Saya sudah mulai khawatir dengan anak saya, Yoeli. Ya, Sabtu depan saya mau bawa ke dokter untuk konsultasi, saudara, karena belum bisa berjalan sendiri. Kalau jalan kita saya sudah mulai agak khawatir. Orang tua saya lebih-lebih, orang tua saya udah mulai nangis karena melihat anak saya nggak jalan-jalan sendiri. Kemarin saya coba bawa berenang, saudara, nangis kujur, nggak mau, paksain, saudara. Saya pengen ngikutin kayak orang bule itu apa, kalau habis lahir 3 bulan dia apa, dilempar ke kolam renang ya, cuma gitu. Saya nggak berani, saudara. Waduh, saya bilang gawat itu, saudara. Saya dipaksa, saya berdua, saudara, saya sama istri saya itu berdua nyebur, berenang, maksa dia jalan di air sambil nangis-nangis, diliatin sama orang-orang, saudara. Pikirannya saya nyiksa anak, saudara. Bodo amat lah, saya pikir. Saya fokus saja, nangis sambil keluar air mata. Wah, hati perih, tapi pikiran harus bisa. Oke, saudara, ini bantu doa, saudara. Saya juga kalau bisa setiap minggu, kalau saat lagi doa syafaat, tolong bantu doa. Di pribadi saudara juga bantu doa, saudara. Ya, dia dia semua normal, tapi takut, saudara. Mungkin karena saya kurang mencari Tuhan. Makanya saya hanya berdoa, Tuhan, jangan Tuhan, jangan hukum ke anak saya aja nggak hukum. Kalau bisa jangan juga sih. janganlah, masa gara-gara bapaknya. Siapa yang kau cari? Yang kedua, saudara kasih Kristus. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-17. Mari saudara kita baca Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-17. Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Saudara, Yesus menampakkan diri yang kesekian kalinya kepada murid-muridnya yang sedang berjalan, yang sedang ada di dalam jalan menuju ke Emmaus. Ini setelah Yesus mati. 3 hari kemudian dia bangkit, saudara. Setelah dia ketemu dengan Maria Magdalena tadi, saudara kasih Kristus, dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Pada saat itu Yesus tiba-tiba ada di samping mereka dan Yesus bertanya, apa yang sedang kau percakapkan? Mereka berhenti dengan muka muram. Saya bisa terjemahkan ini begini, saudara kasih Kristus. Artinya yang mereka percakapkan itu adalah kekesalan mereka dengan Yesus. Harapan begitu besar, harapan mereka kepada Yesus. Yesus berkata, 3 hari bait ini diruntuhkan, aku bangun. Wow, saudara kasih Kristus. Siapa yang gak mengharapkan hal besar seperti itu? Dia menaruhkan keyakinan kepada Yesus, tetapi dia malah mati dengan mengenaskan. Mereka sangat muram. Makanya Yesus pertanyakan, apa yang sedang kau percakapkan? Apa yang sedang kau percakapkan? Mengapa mukamu muram? Makanya tadi di awal saudara kasih Kristus, jangan sampai engkau muram. Karena kalau mukamu muram itu dekat dengan dosa. Kan begitu. Ingat saudara firman Tuhan yang pernah saya sampaikan juga tentang Kain dan Habel. Habel. Iya enggak? Dia muram. Tuhan tidak suka. Bukan Tuhan tidak suka. Tuhan sedang pengen persembahannya si Habel. Si Kain ini marah, dia dengan muka muram. Coba kita baca sebentar, saudara. Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima, saudara saya baca. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Orang muram itu pasti hatinya tuh lagi gundah gulana. Orang muram pasti lagi sedang ada yang dipikirkan tentang sesuatu hal yang sedang dia tidak suka, yang dia alami. Tapi kalau Kain waktu itu adalah dia lagi panas hatinya, dia muram. Kemudian Tuhan bertanya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika mukamu muram, saudara, itu berarti ekspresi dari hati. Hati yang tidak baik, hati yang sedang kacau, hati yang sedang menyimpan sesuatu, itu dekat dengan dosa, kata Tuhan. Hati-hati dengan menunjukkan muka muram. Jadi senyum aja terus, saudara. Tapi juga jangan keseringan senyum. Nanti dikira gila, saudara kasih Kristus. Di jalan jangan senyum-senyum, tapi tegur sapa. Cukup sekali, jangan terus senyumnya, itu juga bahaya, saudara. Muka murammu. Nah, Yesus saat menampakkan diri yang kedua kalinya di jalan Emmaus itu, saudara kasih Kristus, dia melihat ada murid-muridnya, dua murid-muridnya sedang bercakap-cakap tentang sesuatu hal yang membuat mereka muram. Apa itu, saudara, yang sedang mereka percakapkan? Tentang kematian Yesus. Makanya ketika Yesus bertanya, dan mereka tidak tahu itu Yesus, ya kan? Dia bilang apa? Tidakkah engkau tahu tentang berita akhir saat-saat ini? Tentang Yesus yang mati itu? Mati mengenaskan, saudara saya. Mati mengenaskan. Padahal cangkemnya, saudara, mungkin begitu. Padahal saat dia tidak mati itu, bangkit. Yang mati bangkit, sakit sembuhkan. Siapa yang nantang bisa begini segala macam. Tapi dia mati mengenaskan. Mereka murah. Besar sekali harapan yang mereka taruhkan kepada Yesus. Tetapi yang dia lihat malah, waduh, matinya kok begini ya? Kok mati wajar? Katanya gitu. Orang katanya kan kalau matinya sakit itu gak wajar, katanya. Kok matinya yang enak gitu misalnya. Apa yang sedang kau percakapkan? Ornan? Ya. Sampai mendekati ke dalam keterangkatannya Ornan, keterangkatannya pribadi kita, nanti pengangkatan. Apa sih yang sering kita percakapkan dalam kehidupan kita? Sedang ngomong-ngomong apa? Apakah ngomong firman Tuhan atau bukan? Hati, dari hati ini, saudara. Ini saya hati-hati sekarang, saudara. Jaga-jaga terhadap mulut ini, supaya jangan sampai mempercakapkan hal yang tidak baik. Apalagi ada anak saya sekarang, dia dengar ngikutin, dia dengar terus ngikutin. Wow, hati-hati, saudara. Yang pertama, siapa yang kau cari? Yang kedua, apa yang kau percakapkan dalam kehidupan? Apa yang kau percakapkan dengan istri? Apa yang kau percakapkan dengan tetanggamu? Apa yang kau percakapkan dengan suami? Apakah mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau lagi ngerumpiin kontrakan sebelah yang habis beli mesin cuci? Ya enggak? Wah, apa? Masang AC dia, masa kita nggak masang AC? Ayo dong, anak Tuhan, anak raja, nggak bisa begitu. Dia sekarang tidurnya bisa enak, kita gerah-gerahan. Kayak semalam, saudara, wah nggak bisa tidur nih. Istri saya itu keras sekali, lebih keras sekali. Saya aja tidur, saudara kasih itu sampai tikernya itu saya balikin, saudara. Tidur di lantai saya baru bisa tidur. Keras, lagi sangat keras sekali. Aduh, saya tetangga sebelah itu gitu juga nggak ya? Saya ngobrol sama istri saya. Oh, tanya aja. Kalau tahu kan saya curiga sebelumnya. Lo kok bisa tahu gitu? Tidur di sebelah apa dia gitu kan? Gitu. Ya kalau lagi itu, saudara. Apa yang kau percakapkan dalam rumah tangga? Ya, tumbuh kembang anak di dalam Tuhan. Apakah tumbuh kembang di dalam anaknya yang lagi kacau? Saudara kasih Kristus. Setiap percakapan itu harus ada kesimpulan, betul tidak? Kesimpulan daripada dua murid ini adalah kemuraman, saudara. Mereka bercakap-cakap, tetapi mereka akhirnya menjadi muram. Artinya apa yang mereka percakapkan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Ketidakyakinan.
keyakinan kepada Yesus tentang dia akan bangkit dan hidup dan naik ke surga. Ya sudah. Kesimpulannya apa, saudara? Jangan-jangan kesimpulan, saya ngobrol sama Ernest, kesimpulannya itu adalah ternyata kesimpulan kaya. Wah, saudara. Wow, saudara. Hati-hati, saudara. Karena satu sumber mata air itu tidak bisa mengeluarkan dua jenis air. Tidak mungkin mulut yang kita pakai ini itu untuk memuji Tuhan, itu pun dipakai untuk menjelek-jelekkan. Tapi sekarang banyak orang Kristen. Haleluya. Orang 13 kali, dia 26 kali. Haleluya. Orang 26 kali, dia dikali 2 katanya. Mantap katanya. 52 kali. Wah. Sampai megang gitar pegel, saudara, kasih gitu. Ya enggak? Haleluya. Di gereja, saudara, angkat tangannya, mulutnya. Wah. Haleluya. Pulang dari gereja, saudara, gue ngobrol. Sombong banget sih dia. Dasar ya. Dasar ya. Walah. Hati-hati, saudara, kasih Kristus. Apalagi saat kesaksian, saudara. Kesaksian, baik kesaksian di dalam gereja atau kesaksian di luar gereja. Tolong dong bantu doa saya. Kenapa? Tahu nih, kok gede banget sama sini. Dasar tuh orang. Hei, mau minta bantu doa atau jelek-jelekin orang? Kadang bingung, saudara. Hati-hati, saudara, kasih Kristus. Yang tadinya Tuhan pengen jamah, nggak jadi. Gimana sih si orang ini? Hamba Tuhannya ikut-ikutan lagi. Emang gue juga gede sama dia itu. Emang lu doang apa? Wah, saudara. Habis dari situ tidak sadar dia bahwa secara roh muka dari roh itu sedang murung. Tuhan tanya, saudara, apa yang sedang kau percaya? Apa yang sedang kau percaya? Di kantor saudara, di tempat pekerjaan saudara, lagi makan siang saudara, apa yang sedang kau percaya? Tentang apa, saudara kasih? Tentang pekerjaan itu wajar, tanggung jawab. Tentang ada hal-hal yang lain itu wajar, tapi bukan hal yang tidak baik yang kau percaya. Amin. Amin. 2013 ini, saudara kasih Kristus, kita tinggalkan hal-hal percakapan yang tidak baik di belakang. Kita gapai dengan hal-hal percakapan yang sangat baik. Tapi saya khawatir, saudara, setelah baca firman Tuhan ini, nanti saudara itu saudara jadi jahit mulut saudara. Kamu ngomong takut sama orang takut. Bukan begitu, saudara. Kontrol diri. Pertanyaan kedua begitu, saudara. Dan itu pun Tuhan tanya kepada kita. Apa sih yang kau sering percakapkan? Satu hari mungkin kalau saudara itu pagi kerja, saudara pulang lagi ke rumah. Kalau saudara yang mungkin suka merenung sebelum saudara itu tidur, coba tanya itu, saudara. Tuhan, satu hari ini apa ya yang sedang saya cari? Satu hari ini apa ya paling banyak saya percakapkan? Amin. Kita koreksi, saudara. Jangan sampai turun ambruk, saudara kasih Kristus. Jangan, saudara. Tapi turun, satu hari ini saya turun, Tuhan. Tidak dalam naik, Tuhan. Tapi besok saya mau naik. Saya mau percakapkan hal-hal yang baik. Tuhan berkati. Datang pagi-pagi ke kantor. Halo, selamat pagi, Tuhan berkati saudara semua. Tumpang tangan, jangan juga, saudara. Ya, jangan pakai hikmat juga, saudara kasih Kristus. Pernah kejadian saya seperti itu, saudara. Saya waktu kuliah, saudara, habis kebaktian, saudara. Kebaktian tempat kuliah saya yang sesi, bukan sesi yang karismatik. Yang buatan Bapak namanya, yang waktu itu saya dirikan sama teman saya di sana. Ngeri, pernah ada ular, saudara, mau masuk karena kita digubuk derita, saudara. Setelah pulang, setelah selesai acara hari Jumat, ya, kita lewat satu aula, di situ biasanya pada kumpul-kumpul. Kemudian ada satu orang yang sesak napas, nggak bisa ngomong. Dia Kristen, sesak napas. Ya kan? Kita dengan semangatnya saudara kasih Kristus pulang kan, wah bisa nyanyi, habis itu ada saudara kasih Kristus,
kita nyanyi-nyanyi, kita percakapkan hal-hal yang baik. Dan waktu itu yang sedang kita percakapkan tentang apa, saudara? Waktu itu adalah mengenai Yesus itu menolong kehidupan kita. Dan pada saat itu juga Tuhan hantarkan tentang hal seperti itu. Ada satu orang di pojok, saudara kasih Kristus. Begitu, saudara. Dia nggak tahu dia sesak karena apa waktu itu. Kemudian aneh nih teman-teman saya itu, teman-teman persekutuan saya itu. Wan, udah apa? Tumpang tangan. Lah, kok saya disuruh tumpang tangan? Saya bilang, kamu kalau mau tumpang tangan aja. Cuman saya kan nggak kenal orang ini. Nggak kenal orang ini apakah Kristen atau bukan. Kemudian saudara kasih Kristus, saya malah ngobrol sama dia. Orang sesak napas saja ngobrol. Kamu Kristen? Kamu Kristen? Saya tanya. Saya waktu itu tuh bingung. Ya kan? Bingung mau ngapain, ya kan? Saya nggak tahu. Orang itu gosok, artinya dadakan gitu kan. Bukan ada informasi bahwa besok akan ada yang sakit datang kita doain. Udah persiapan kan? Persiapan puasa gini. Enak itu saudara kasih. Ini enggak gosok, kita lagi ngobrol kebaktian gini. Datang begitu, disuruh tumpang tangan. Karena waktu itu kan memang agak ada jarak antara yang yang ibadahnya secara Protestan gitu dengan yang Katolik, dengan ada sedikit jarak. Nah, tapi mereka tahu, gitu kan. Tumpang tangan. Saya malah ngajak ngobrol, saudara. Kamu Kristen? Hah? Bukan. Saya malah ngajak ngobrol. Teman saya bilang, orang sesek kok malah diajak ngomong, katanya gitu. Doain. Saya bilang gini, kamu yakin Yesus bisa nolong? Yakin nggak? Iya. Ya udah sembuh. Saya bilang gitu. Iya, ya udah sembuh. Ya kita pergi aja. Sombong dah saudara agak ya pada ngeliatin gitu. Didoain enggak? Dia kan cuma diajak. Waktu itu begitu. Saya nggak tahu apakah itu waktu itu memang harus begitu. Saya hanya punya satu gitu. Saya tuh hanya didorong untuk tanya itu. Ngomong begitu aja. Tapi saya bingung. Didoain itu rame, saudara. Itu kan aula tempat orang pacaran, iya. Tempat orang pada main gitar, iya. Orang yang rapat-rapat kecil, iya. Rapat lesehan, iya. Itu kan aula. Yang akhirnya waktu itu aula itu kita pakai buatkan KKR. Kan doain juga kan, buset. Ini kurang ajar orang doain di tengah-tengah begitu kan. Waktu itu bingung pikiran. Tapi saya hanya didorong nanya, kamu Kristen? Gak bisa ngomong lah dia kan. Teman-teman yang lain juga pada diem semua, gak ada yang ngomong. Itu entah semua juga pada diem semua. Dan kamu percaya Yesus bisa nolong kamu? Kayak gitu, karena perempuan, saudara. Hah? Saya gituin. Saya yang budek apa itu? Hah? Dia bilang gitu. Iya, dia belum teriak dia karena kesel kali kan. Karena kesel, orang begini kok malah ditanya gitu ya. Dia kesel kali ngomongnya sambil teriak. Iya gitu. Nah, ya sudah. Ya, kita kembali ke kelas. Enggak saya apa enggak habis itu tersiarlah kabar, saudara. Yang tadinya kita itu dilarang-larang, saudara. Mulai dari situ ya sudah, kamu ibadahnya jam sekian, kita jam sekian. Kadang-kadang malah diundang untuk konseling. Dan kalau dikasih tahu ini bahwa firman Tuhan di saat lagi komsel waktu seperti itu kejadian yang nggak terduga. Percakapan, saudara, itu bisa membawa positif, tapi bisa membawa negatif. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Mana yang saudara pilih? Dan dua murid ini waktu itu Tuhan mau luruskan. Ini sudah menuju ke kutuk, harus diluruskan. Muka mereka sudah muram, dosa sudah semakin dekat sama mereka. Harus mulai diluruskan. Jadi jangan aneh, saudara kasih Kristus, kalau saudara sedang bicara-bicara, saudara, ini kita ingat bersama-sama. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara kasih Kristus, coba kita lebih cepat, saudara. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Pertanyaan yang ketika waktu itu adalah seperti ini. Yohanes pasal yang ke-20 dan ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak percaya. Waktu itu kejadiannya adalah setelah Yesus itu menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya saat sedang berkumpul. Tapi waktu itu Thomas tidak ada. Si Thomas, bukan Pak Thomas. Maaf ya kalau saya ngomong begitu, ya. Bukan mencanggungkan Pak Thomas ya, tapi si Thomas ini yang di dalam Alkitab ya. Ya kan? Waktu itu tidak ada, dan mereka bercerita setelah si Thomas ini datang, wah, Tuhan Yesus gini. Dia nggak percaya, saudara. Dan dia bilang apa? Sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan yang berlubang itu, aku tidak percaya. Setelah itu apa, saudara? Coba kita baca Lukas pasal yang ke-24. Pertanyaannya adalah seperti ini. Lukas pasal 24 ayat yang ke-38. Ayat 37 saya baca sebentar. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati? Ini, saudara. Setelah dia itu menunjukkan diri kepada murid-muridnya, Thomas menantang seperti itu, saudaraku. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas, dan dia bertanya, kenapa engkau ragu? Apa yang membuat engkau ragu? Apa yang membuat engkau ragu? Saudara, banyak anak-anak Kristen itu mengatakan, saya percaya kepada Yesus, tapi ragu-ragunya tinggi. Ragu-ragunya tinggi. Berhikmat beda dengan ragu-ragu, saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa, saudara, dalam kitab Matius pasal 6 ayat 27-28, saudaraku? Apakah dengan engkau khawatir itu bisa menambahkan jalan sehasta? Tidak, jawabannya. Apakah dengan engkau khawatir, dengan engkau ragu, itu bisa menambahkan sehasta jalan buatmu? Justru terbalik, saudara. Orang ragu itu malah takut melangkah. Orang ragu itu malah takut berjalan. Dia tidak pernah maju. Dia itu malah di depan, malah berada di situ terus. Jadi saudara kasih Kristus, pertanyaan ini kembali dipertanyakan Tuhan buat kita 10 tahun ini. 2012 engkau ragu, kau khawatir. Bagaimana dengan 2013 ini? Sudah 2 bulan lebih, 2 hari kita lewati tahun ini, saudara. Masih banyak keraguan? Masih banyak kekhawatiran? Apa yang membuat engkau bimbang sama Tuhan? Tuhan mau ajak bicara sama kita, saudara, supaya Tuhan meluruskan keraguan-keraguan. Itu, saudara. Apa yang menyebabkan engkau ragu? Yang keempat, saudara, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Saudara, pertanyaan ini luar biasa sekali kalau saat saya baca. Pertanyaan yang membuat malu terhadap murid-muridnya sendiri. Kenapa dibuat malu? Karena waktu itu ketika Yesus sudah mati, bangkit, Yesus itu kan punya bukan diam, tapi dia menyuruh murid-muridnya itu untuk tinggal di Yerusalem menantikan Roh Kudus. Tapi Petrus dan beserta murid-murid yang lain itu justru malah dia kembali menjadi nelayan. Dia mencari ikan untuk makan. Mereka berpikir, oh Yesus itu sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa menolong, apalagi lah ini hidup. Ya, cukup sudahlah semua. Ya, rumah udah dijual, selesai semuanya katanya begitu kan. Ya, cukup sudah, kembali lagi lah ke basic, katakan begitu kan. Saya kemarin ada peristiwa yang saya ngambil statement begitu, saudara. Udahlah, capek saya begini. Back to the basic, saya bilang. Saya kembali ke basic saya, karena saya habis memberikan saya habis melakukan sesuatu yang melebihi dari tanggung jawab saya.
karena saya waktu itu berpikir saya harus melakukan itu karena teman saya lagi orang yang seharusnya itu lagi tidak bisa menangani. Saya memberikan lebih daripada yang tanggung jawab saya. Kan begitu kata Mario Teguh. Kalau engkau supervisor, berikan lebih dari supervisor, seolah-olah seperti manajer. Hati-hati juga saudara, tersinggung nanti manajernya. Kalau ini kebalik, saya bukan seorang teknisi, tapi background saya memang waktu itu saya kerjakan saudara kasih Kristus, karena harus demi kepuasan customer. Tapi saya malah diomelin saudara. Bukan bagus ya kamu begitu, seharusnya kamu gak begitu. Waduh, saya memberikan lebih loh Pak. Bukan tugas kamu. Saya tuh pikirannya waduh, naik gaji gede ntar nih. Gimana ini saya bilang. Kembali ke basic aja lah saya. Sudah, saya kayak dulu aja lagi lah, kayak orang nggak ngerti apa-apa. Ini dong, gitu-gitu aja saudara. Wah, saya bilang, masa 4 tahun kerja masih begitu aja? Ya nggak bisa lah. Apa yang kita pelajari? Kembali lagi ke basic. Petrus itu kembali ke basic. Karena dia merasa bahwa Yesus itu sudah mati, dia tidak indahkan apa yang dibilang bahwa Roh Kudus akan datang. Yesus mau mempermalukan saudara terhadap gaya mereka sendiri. Saat mereka itu menjala tidak dapat apa-apa. Petrus itu nelayan, tahu arah angin, tahu rumahnya ikan. Bagusnya malam, bagusnya siang, bagusnya ikan apa? Dia tahu saudara, pengalamannya tinggi. Karena dari lahir dia itu sudah yang namanya kenal laut. Ini ada cerita saudara, cerita salah satu cabang tempat kerja saya ketika saya lagi di Bali. Itu di daerah Lombok ke sana, saudara. Itu kalau mereka itu kan banyak kan nelayan. Jadi katanya anak kecil, anak baru lahir, itu kalau lahir terus sudah mulai berapa bulan, itu dibawanya kemana saudara? Ke laut. Dimandiin di laut. Dimandinya di laut. Berenang ini nggak di kolam renang, tapi di laut. Jadi supaya katanya terbiasa. Makanya mereka itu adalah nelayan-nelayan. Udah biasa sekali dengan air laut, udah biasa sekali dengan suasana laut. Mulai dari kecil, mereka berpengalaman. Nggak usah diajarin aja, ngerti sendiri katanya. Itu mereka daerah NTT kesanaan dikit. Apa ya namanya lupa. Itu begitu. Wah, saya bilang, anak saya dibimbing, saya ngeri juga kali ya. Saya nggak di Jakarta ini jadi apa biasanya, ya kan? Itu saudara kasih Kristus. Tapi Yesus ketika itu tahu bahwa mereka tidak bisa dapat apa-apa. Secara pengalaman oke, tapi belum tentu Tuhan itu menyatakan sesuatu. Makanya Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Katanya, adakah engkau punya lauk pauk? Hei pribadi-pribadi jemaat Ornan, adakah engkau memiliki sesuatu lauk pauk di dalam dirimu? Tuhan bertanya saudara. Dari sekian pengalaman, dari sekian keikutsertaanmu dengan Tuhan, berapa banyak lauk pauk yang kau punya? Petrus tidak bisa apa-apa saudara dengan pengalamannya. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menganggap dia orang yang berpengalaman. 2013 ini saudaraku yang kasih Kristus, bulan Maret sampai seterusnya saudara kasih Kristus. Jangan mentang-mentang gajimu gede saudaraku, engkau jadi sombong dan bergaya-gaya hebat di mata Tuhan. Itu saudara kasih Kristus. Karena Tuhan bisa bikin turun seturun-turunnya, tapi Tuhan bisa juga naikkan setinggi-tingginya. Amin. Itu saudara kasih Kristus. Petrus berpengalaman tapi tidak bisa dapat apa-apa. Saudara bisa gaji besar tapi tidak bisa tidak dapat berkat apa-apa dari Tuhan. Hampa. Kalau saudara iseng usil dengan orang lain, menganggap remeh orang lain, bukannya menolong tapi menyusahkan, bukannya membantu tapi malah membuat orang lain sedih. Orang yang diberkati Tuhan itu kan untuk memberkati orang lain, membuat dia bersuka cita supaya jangan murah, bukan membuat orang lain semakin murah. Amin. Seperti itu saudara kasih Kristus.
Makanya Tuhan bertanya, adakah lauk pauk di dalam negeri? Yang dimana sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan lauk pauk di darat. Di laut tidak ada lauk pauk, saudara. Di darat Tuhan menyiapkan lauk pauk. Ikan goreng, ikan bakar. Bukan hanya sekedar ikannya, saudara. Ada rotinya juga. Kalau saudara baca terus, ada roti. Artinya apa, saudara kasih Kristus? Orang yang mengandalkan pengalaman tanpa Roh Kudus tidak dapat hasil, nol, saudara kasih. Tapi orang yang tidak berpengalaman, meskipun orang itu tidak berpengalaman, tapi kalau dia bersama dengan Roh Kudus, dia akan mendapatkan hasil. Ada amin? Percaya, saudara? Saya percaya sekali, saudara. Ketika saya pindah dari tempat kerja saya yang lama, saudara, itu deg-degan hati saya. Kerjaan kayak begini, ketemu sama begini. Waduh, tanggung jawabnya tinggi, saudara. Yang dipegang itu bukan komponen atau barang yang 1 juta, 2 juta, saudara. Itu yang harganya miliaran itu di tempat kerja saya itu, saudara. Bukan, apalagi kalau yang namanya sudah 3 unit, 4 unit, yang dihadapin apa, saudara? Preman, polisi. Polisi itu bukan jadi kawan, lawan kalau di proyek itu, saudara. Preman. Waduh, kalau udah daerah Cikarang sana, saudara, kawasan itu, masuk kawasan aja udah diikut-ikutin. Begini doang, saudara, dapat duit mereka. Kalau nggak dikasih, diikutin, saudara, pakai motor, konvoy rame-rame. Ngeri, saudara. Saya dulu waktu itu deg-degan sekali. Tapi pertanyaan Tuhan, adakah lauk pauk? Saya jawab, saudara, dengan apa? Tuhan, Engkau yang memberikannya, menyediakan buat saya. Dan dengan Roh Kudus akan ada hasil. Tidak nol. Amin? Tidak nol. Patenkan itu, saudara, di dalam hati kita bersama-sama. Meskipun berpengalaman, kalau nggak ada Roh Kudus, tidak akan ada hasil. Meskipun tidak berpengalaman, kalau ada Roh Kudus, itu akan ada hasil. Pasti, saudara. Pasti. Yang kelima, saudaraku, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan, saudara. Ini yang terakhir yang Tuhan pertanyakan kepada pribadinya Petrus. Tapi pertanyaan itu juga buat setiap pribadi kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Mereka ini siapa, saudara? Mereka ini adalah teman-temannya sendiri. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lantang, saudara. Saya bisa terjemahkan, saya bisa coba bayangkan ini Petrus. Oh iya, pasti. Karena apa, saudara? Karena ketika waktu Yesus tanya, bilang bahwa engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum fajar, dia langsung cepat-cepat bilang apa? Enggak mungkin. Kan begitu dia. Dia ini tipe yang begitu, saudara. Petrus itu tipe begitu. Lantang pertama kali dia jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih. Dia pikir selesai pertanyaannya. Tapi Tuhan tanya lagi. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kalau dalam percakapan seperti ini, saudaraku, yang kedua kali ketika itu ditanya, saya yakin Petrus itu sudah mulai mikir. Ya benarlah, orang yang pertama saya udah jawab benar, masa kedua kali saya mau jawab tidak? Malu saya. Sampai ketiga kali, saudara, Petrus menangis. Karena dia tahu hal mengasihi kepada Tuhan itu. Makanya dikatakan apa? Gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan ini pun, saudaraku yang kasih Yesus, itu dipertanyakan Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Dia. Amin? Amin. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita. Yang sakit, dia akan tetap berusaha untuk melayani Tuhan di tempat tidur. Dengan bersyafaat, dengan dia berdoa buat orang lain. Yang kekurangan, dia akan tetap melayani Tuhan. Itu tidak bisa menjadi batasan buat saya. Saya akan melayani. Jadi melayanilah, saudara kasih Kristus, di mana saudara berada, di mana kehidupan kita berada.
Melayanilah antara saudara dengan saudara yang lain. Saling melayanilah antara kakak dan adik dalam kehidupan keluarga saudara. Saat ini hidup saya terus terang lagi hidup yang sungguh indah sekali ya. Meskipun di satu sisi ada kebingungan yang lain. Saya tidak pernah begini. Hubungan saya dengan kakak saya tidak pernah seperti ini. Saya bilang dulu waktu saya di rumah saudara, itu saya dengan kakak saya, wah, udah kayak kucing sama tikus. Lari sana ini sini boro-boro ngobrol lah. Tapi sekarang saudara kasih Kristus luar biasa. Apalagi saat ini kakak saya yang kedua, perempuan yang depan kontrakan saya itu hamil lagi. 2 minggu kemarin ngasih tahu saya. Waktu itu sempat gugur, sedih sekali dia. Sekarang hamil lagi. Dia bilang, Tuhan masih percaya sama saya. Saya kira udah nggak percaya katanya. Karena waktu itu gugur. Itu keguguran dia berpikir, wah, apakah masih mungkin kan? Ini saudara kasih Kristus. Karena kakak saya memang memiliki rahim yang agak lemah. Makanya dia berpikir satu aja tuh udah syukur banget katanya. Beda sama istri saya, tukar sendal aja gunting. Itu saudara kasih Kristus, tukar sendal aja. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba. Saling melayanilah satu sama lain. Bukan saling mengejutkan. Tahu saling mengejutkan, saling ngagetin dengan sikap saudara. Waduh, ya enggak. Saling mengagetkan. Kadang angot, kadang enggak misalnya. Oh, jangan saudara. Kadang menjatuhkan, kadang enggak. Oh, jangan saudara. Teruslah fokus untuk melayani satu sama lain. Dengan adik, dengan kakak, dengan saudara, dengan tetangga, dengan jemaat yang lain, saudara kasih Kristus. Dengan teman-teman yang lain. Ya enggak. Apalagi sudah pada berkeluarga, yang pada berkeluarga misalkan, saling membagi informasi supaya jangan sampai sama kejadian dan peristiwa yang dialami. Sangat disayangkan sekali. Yang senang siapa kalau begitu? Iblis. Yuk permaluin iblis. Ayo kita buat iblis itu malu sama kebetulan kita. Yang kecil, tapi Tuhan tanya semua itu kita bisa jawab dengan baik. Jadi saudara kasih Kristus, marilah kita melayani bersama-sama dengan baik. Mari kita panggil berdoa.